meminangmu. Meminangku di usiaku yang sebelia ini? Tidak, ayah, aku tidak mau. Nah, sudah waktunya kau menikah. Terimalah pinangan dari Raden Aryo Singh. Dia adalah seorang bangsawan dari Rembang. Bersamanya, hidupmu akan tercukupi. Ini bukan masalah kecukupan hidupku, ayah, tapi masa depanku. Masa depanmu telah tiba depan mata kaki. Setelah menikah nanti, itulah masa depanmu. Tidak, ayah, bukan itu yang aku maksud. Aku tahu menikah akan memberhentikan sekolahku, dan aku tidak menginginkannya. Aku masih ingin bersekolah, ayah. Kartini, Ayah, jangan paksa aku. jangan mencoba mataku lagi, Kartini. Tidak, ayah, aku tidak mau. Aku tidak ingin dinikahkan terlebih dahulu. Ini adalah ketetapan adat istiadat. Setelah ditinggi nanti, tibalah saatnya kau menikah. Aku mengerti, ayah, tapi setelah menikah, hidupku tak lagi sama, dan aku tidak menginginkannya. Aku masih ingin bersekolah, ayah. Ayah, aku mohon, untuk kali ini saja, izinkan aku, ayah. Tidak, akulah ayahmu. Akulah yang menentukan masa depan. Kamu tak perlu melanjutkan sekolah itu. Bisa menulis dan membaca, itu pun sudah cukup. Kamu akan tetap juga. Tapi ayah, apakah semua wanita harus sepertiku? Hanya diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan dasar dan kemudian harus dinikahkan. Sedangkan mereka, kaum lelaki, mereka bisa merasakan pendidikan dengan tingkat yang lebih tinggi. Mereka berhak memimpin, mereka berhak berbicara. Itu semua karena mereka berpendidikan. Sedangkan aku, apa hakku? Apa yang bisa kukatakan dan apa yang bisa kulakukan? Kini aku hanya bisa berdiam diri, menerima dan menuruti perintah ayah. Ini semua adil bagi kita. Berjalan dan terus berjalan, mencari tempat untuknya. Yang hanya terpikirkan sosok para sahabatnya yang gelap dengan setia mendengarkan keluh dan kesahnya. Di lain sisi, Rosa Abenganon baru saja menerima sebuah surat dari Kartini dan ia pun membaca. Pada sahabatku, Rosa Abenganon, bahasa mana sebenarnya, meskipun kita kuasai dengan baik, dapat mengutarakan dengan jiwa setepat-tepatnya. Bahasa semacam itu tidak ada, hanya ada bahasa yang ajaib yang tak terucapkan, yang tak terwujud kata-kata maupun lambang huruf, tetapi artinya dapat dipahami oleh siapapun yang memiliki perasaan. Bahasa yang demikian itu adalah bahasa mata yang suci dan bersih, cermin jiwa yang cerah. Saya sangat sayang pada kaum wanita, saya menaruh hati pada nasibnya, karena dia tidak dihargai dan ditindas seperti yang masih terdapat pada banyak negeri dalam abad yang tadi. Tertanda Kartini. Tiba-tiba Kartini datang. Rosa, Kartini, apa kau sedang bersama Stella dan Vankol? Di mana mereka? Mereka tak bersama aku, Kartini. Kemana mereka? Apa mereka sakit atau sedang pergi? Tidak, Kartini. Perlu kau mengerti. Stella, Vankol, dan juga diriku akan pergi ke Belanda. Kami akan memulai pendidikan yang lebih tinggi di sana. Jangan bilang kau akan meninggalkanku, Rosa. Aku tahu kau akan membawaku bersama dengan kalian. Maafkan kami, Kartini, tapi kami memang harus meninggalkanmu. Kami tahu ayahmu tak akan mengizinkanmu pergi ke Belanda. Lalu bagaimana denganku, Rosa? Apakah kau tahu seorang bangsawan Rembang itu telah datang kepada ayahku untuk meminangku, sedangkan aku akan berhenti sekolah. Kartini, aku tahu ini berat bagimu, tapi terimalah, Kartini, karena ini adalah adat istiadatmu. Jadi Rosa, kau tidak memperdulikanku lagi. Bukan itu maksudku, Kartini.
lagi bersekolah itu, hingga Tuan Abendanonku memberikan beasiswa kedokteran kepadanya. Ada apa nak? Apa yang membuat senang seperti ini? Tak pantas seorang anak wanita berpikir seperti ini. Aku mendapatkan beasiswa kedokteran dari Belanda, Ayah. Berhari-hari aku menulis dan berkirim surat tentang pendidikanku. Dari mana mendapatkannya Kartini? Dari ayahnya sahabatku, Rosa. Kartini, ayah tahu kau tak akan merepotkan ayah. Apalagi dengan bersistem itu. Tapi Kartini, untuk seorang wanita tak pantas berpendidikan yang berlebihan. Berlebihan? Apa maksud ayah? Aku hanya ingin bersekolah, Ayah. Sudahlah. Perintahku tetap sama dan tak bisa kau ubah. Raden Arius ini telah datang dan bermaksud ingin menemui. Singgi menghampiri ayah Kartini dan Kartini. Silakan duduk Raden. Pak. Akan ku tinggalkan kalian berdua. Bicara kepada Kartini. Tapi ayah, Kartini, bisakah aku meminta waktumu sebentar? jika aku berkata tidak, itu pun akan meminta waktu Raden. Kartini, tentunya kau telah ingin mendengar adat dari ayahmu bahwa aku ingin meminangmu. Berhenti membicarakan hal yang sudah kuketahui, Raden. Bukankah kau pun tahu, berbicara hal meminang, kau hanya perlu mengutarakan pada ayahku. Sedangkan ayahku saja belum minta persetujuan dari diriku. Mungkin yang kau katakan memang benar, Kartini. Tapi perlu kau ketahui, aku meminangmu karena aku mencintaimu. Cinta, sebuah hasrat untuk memiliki adalah cinta. Sederhana sekali pemikiran Raden. Tapi itulah yang kurasakan, Kartini. Cinta yang kau rasakan dengan cinta yang kumiliki berbeda, Raden. Aku tak mengerti maksud perkataan begitu, Kartini. Berbicara tentang cinta, dalam diri ini pun terdapat cinta, Raden. Namun cinta yang kupunya bukan sekedar cinta untuk memiliki. Cinta yang disimpan sejak lama, tertuju pada mereka, kaum wanita. Kartini, apa maksudmu? Aku benar-benar tak mengerti. Raden, cobalah jawab pertanyaanku terlebih dahulu. Jika kau mencintai seseorang, apa yang akan kau lakukan untuk mendapatkannya? Tentu, aku akan memperjuangkan cintaku itu, Kartini. Begitu pula cinta ini, Raden. Aku akan memperjuangkannya. Aku akan memerdekakan kau dari kebodohan. Dan untuk itu, aku harus memilihkan Raden. Kini, aku mengerti, Kartini. Tapi bagaimana dengan ayahmu? Bukankah yang ingin agar aku menikah? Dan aku pun menginginkan agar kau menikah denganku. Ayahku menikahkanku karena kau yang meminangku. Itu semua ada pada dirimu. Jadi, kau ingin agar aku membatalkan pinanganku? Tentu, Raden. Memang itu yang aku inginkan. Aku masih ingin bersekolah. Dan cara satu-satunya agar aku dapat bersekolah menolak pinanganmu. Lalu, bagaimana dengan cintaku, Kartini? Tak pantas aku merasakan cinta. Kartini, izinkan aku memperjuangkan sekali lagi. Aku berjanji akan berbicara kepada ayahmu tentang keinginanmu untuk bersekolah. Lalu bagaimana jika ayahku tetap melarangku, Raden? Baiklah, jika suatu saat nanti ayahmu tetap melarang, aku akan mendukung cita-citamu ini. Akan kudirikan sekolah sebagai tempat untuk belajar dan mengajar. Apakah ucapan begitu dapat menyakitkanku? Ya, Kartini, kau bisa memegang janjiku. Jika suatu saat nanti aku mengingkarinya, kau berhak melakukan apapun yang kau mau. Baiklah, Raden. Jika memang benar ucapan begitu, akan dipercaya dan akan diterima pinanganmu. Terima kasih, Kartini. Aku yang harus berterima kasih atas kebaikan Raden. Terima kasih. Terima kasih kembali, Kartini. Aku akan pergi menemui ayahmu sekarang.
Entah apa rencanamu, tapi dengan kehendakmu, aku akan kembali mengenyam pendidikan yang sempat kutinggalkan. Dan aku berjanji, aku akan menyuarakan kaumku, akan memperjuangkan pendidikanku bersama kaum wanita, akan mendapatkan hakku bersama mereka, dan akan mengubah dunia ini menjadi lebih baik lagi. Pada 12 November 1903, saat usianya 24 tahun, Kartini kemudian dinikahkan dengan Bupati Rembang, Adipati Aryo Jojos Adinda. Keinginan Kartini terus memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita terus menggebu. Kartini meminta izin kepada suaminya untuk membuka sekolah bagi kaum wanita, dan suaminya pun mendukung. Mas, bagaimana jika aku membangun sekolah di sini? Tidak apa-apa, Kartini. Itu ide yang bagus. Kalau aku setuju saja. Terima kasih, Kang Mas. Berkat izin dan dukungan suaminya, Kartini mulai merintis sekolah yang ia ingin. Ia mulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Enggak, Mbak Ibu. Oleh tadi dulu sudah sore. Baiklah, besok ketemu lagi ya. Iya. Akhirnya Akhirnya, berkat kegigihan dan dukungan dari suaminya, Kartini mendirikan sebuah sekolah wanita di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lain. Pada 13 September 1904, Kartini melahirkan seorang anak yang diberi nama Raden Soesaleh. Namun sayang, pada 17 September 1904, Kartini beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya, ia meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu Rembang. Walaupun Kartini sudah meninggal, namun perjuangannya untuk kaum wanita akan tetap terus berlanjut. Kartinilah yang membuat terjadinya perubahan pada kaum wanita saat ini. Emansipasi wanita telah terjadi. Perjuangan selanjutnya akan dilanjutkan oleh seluruh wanita Indonesia selanjutnya.